Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'atsana nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi sawil hidayati wal ikram. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga sangat penting dalam suatu pembentukan karakter anak bangsa. Hal ini, saudaraku, terbukti setiap tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Menteri Agama Republik Indonesia pada masanya, Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin, pada acara penganugerahan Keluarga Sakinah tahun 2017 di kota Jakarta, beliau menyebutkan bahwa suatu bangsa tidak terlahir besar begitu saja, tetapi terbentuk dari keluarga-keluarga yang dibina dalam suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu ungkapan bijak menyatakan maju bangsa karena ahlak rusak, hancurlah bangsa. Maju atau tidaknya suatu negara ditentukan oleh kemejaan kepedulian bangsa itu sendiri terhadap nilai-nilai akhlak. Maka dari itu, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami bertiga akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang sudah kami bingkai dalam sebuah judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 132 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Sesungguhnya kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat, calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat di sini kata kuncinya adalah ibadah badaniah yang mengandung nilai-nilai spiritualitas setiap seorang hamba untuk menjaga dirinya untuk terhindar dari api neraka yang maha dahsyat. Sedangkan menurut tafsir Al-Qurtubi, tepatnya pada juz 11 halaman 268, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah yang bersifat ammah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan pengingat atau warning untuk berhati-hati terhadap neraka Allah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memperhatikan ibadah keluarganya. Para suami, perhatikan ibadah istri Anda, Anak-anak dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda sekalian. Maksimalkan usaha dalam menuntut mereka menuju surga Allah, dan jauhkanlah mereka dari api neraka. hadirin rahimakumullah. Sedangkan kunci ketakwaan hati seorang hamba adalah bagaimana ia menjaga konsistensi salatnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kaulah muda sebangsa dan setanah air ternyata ada loh, dan ditemukan dalam karya besar Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Indonesia berduka pada tahun 1401 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Azhar, tepatnya pada juz 28, apa sih yang beliau jelaskan pada halaman 368 sampai 374? Ternyata Bapak Ibu, beliau menjelaskan untuk menjaga diri sendiri dan keluarganya dari api neraka ialah dengan cara menanamkan iman dan memupuk Islam. basisnya adalah keluarga, karena Dari keluargalah terbentuknya suatu umat, Dan dari umatlah tegaknya masyarakat Islam. hadirin rahimakumullah, nilai-nilai spiritualitas juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki akhlakul karimah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dibangun di atas akhlakul karimah. Bangunan di atas akhlakul karimah ini Bapak Ibu menjadi landasan utama terciptanya generasi yang kuat dan tangguh. Hal ini saudara-saudaraku
juga dijelaskan oleh Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu Bapak Ibu, sejarah pun membuktikan dengan pembangunan nilai-nilai spiritualitas yang dilakukan oleh Rasulullah terbukti mampu membangun pondasi peradaban masyarakat modern yang biasa disebut dengan nama masyarakat madani atau yang kita kenal dengan nama civil society. Sebuah bangunan masyarakat modern yang dibangun di atas al-hatul karimah yang mampu menginspirasi majunya kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sehingga bisa menguasai dunia selama lebih dari 7 abad lamanya. Subhanallah. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Itu aja. Pembangunan bangsa ini Bapak Ibu juga tercantum dalam pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkarakter tangguh, Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. untuk mencapai tujuan tersebut Bapak Ibu, maka peran keluarga sangat penting dalam sebuah pembentukan karakter anak bangsa. Pendidikan di dalam sebuah keluarga harus meliputi 3 aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, Pendidikan emosional dan pendidikan spiritual. tarbiyatul jasadiyah. Kedua, Pendidikan fisikal. tarbiyatul rohiyah. Ketiga, Pendidikan intelektual. tarbiyatul aqliyah. Maka dari itu Bapak Ibu, ini menjadi tugas kita semua untuk bersama-sama membangun generasi yang kuat dan tangguh. Hal ini Bapak Ibu juga dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Lama juga nih, berapa menit? dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya Tadi ke mati meninggalkan bentar, ibadah ini sambung yang mereka, kedua videonya. anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mari kita kaji lebih mendalam. Kita bentangkan tafsir Al-Misbah, sebuah karya terbaik anak bangsa yang diakui oleh dunia. Siapakah beliau Bapak Ibu? Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Asli Indonesia yang terkenal keahliannya di bidang tafsir. Di dalam tafsirnya Al-Misbah, tepatnya pada halaman 425, beliau menjelaskan bahwa kata zuriyatan di Afan memiliki arti anak-anak yang lemah dan tidak memiliki harta. Sedangkan menurut Imam Ali As-Sabuni di dalam Syafwatut Tafasirnya jilid 1, apa sih yang beliau jelaskan pada halaman 260? Ternyata Bapak Ibu, beliau menjelaskan bahwa kata zuriatan di Afan memiliki arti anak-anak yang lemah, baik itu dari segi ekonomi maupun akhlaknya. Maka dari itu Bapak Ibu, orang tua punya peran penting dalam sebuah keluarga untuk membangun generasi yang kuat dan tangguh melalui pembinaan penanaman nilai-nilai spiritualitas di usia sedini mungkin yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sehingga akan terlahir generasi harapan bangsa yang berkualitas, dan insya Allah akan terlahir generasi harapan bangsa di era zaman now, yakni generasi yang berkualitas dan jujur dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah, yakni siddiq, artinya jujur, amanah, artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tabligh, artinya menyampaikan, dan fatona. artinya cerdas dan terdidik. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan gambaran di atas, maka kita dapat ambil sebuah kesimpulan. Pertama, Pendidikan karakter anak bangsa dimulai dari tatanan kehidupan dalam keluarga menuju generasi yang kuat dan tangguh dengan menanamkan nilai-nilai spiritualitas bagi setiap individu keluarga. kedua, Penanaman nilai-nilai spiritualitas akan melahirkan generasi yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah. demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.